Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tian Mahendra dan rekan saya Ahmad Badawi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas kelompok dari mata kuliah e-commerce dengan materi Security E-commerce. Pengertian Security E-commerce. Sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan pada sistem e-commerce umumnya mengamankan sistem e-commerce dengan bantuan dari protokol keamanan eksternal yang harus diinstal ke dalam web server sehingga membuat keamanan dari sistem e-commerce tersebut sangat bergantung dari protokol keamanannya. Kekurangan dari sistem ini, keamanan e-commerce yang ada mendasari pengembangan sistem keamanan e-commerce pada penelitian ini. Pengembangan sistem keamanan pada e-commerce yang dirancang mengamankan data transaksi langsung melalui skrip pada halaman web dan tanpa menggunakan protokol keamanan manapun. Dan tujuan dari security e-commerce terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, confidentiality, yaitu menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Dan yang kedua, integrity, menjamin konsistensi data tersebut apakah masih utuh sesuai aslinya atau tidak, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penduplikatan dan merusak data bisa dihindari. Selanjutnya, availability, menjamin pengguna yang sah agar dapat mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu legitimate use, menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu konsep security e-commerce. Konsep security e-commerce ini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah konsep dasar kriptografi sebagai batu bata utama untuk keamanan e-commerce. Ilmu yang mempelajari bagaimana pembuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Dan yang kedua, ada kriptografi kunci simetrik. Ini adalah sebuah kriptografi yang paling umum dipergunakan. Kunci untuk membuat pesan yang disandikan sama dengan kunci untuk membuka pesan yang disandikan itu. Dan yang ketiga, teknik kriptografi kunci publik, mencoba menjawab permasalahan pendistribusian kunci pada teknologi kriptografi kunci simetrik. Selanjutnya, membuat sidik jari pesan untuk membuat sidik jari tersebut tidak dapat diketahui oleh siapapun, sehingga siapapun tidak dapat memeriksa keutuhan dokumen atau pesan tertentu. Dan pada poin terakhir yaitu panjang kunci dan keamanan pembobolan kunci mungkin saja terjadi. Besar kecilnya kemungkinan ini ditentukan oleh panjangnya kunci. Sehingga semakin panjang kunci, semakin sulit pula untuk membobol dengan brute force attack atau sejenisnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ahmad Badawi. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tian sudah menjelaskan beberapa poin dari pengertian security e-commerce. Lanjut pembahasan mengenai penerapan security e-commerce. Ada 3 poin. Yang pertama itu menciptakan kesadaran dari pelaku e-commerce dengan cara plagiarisme, yaitu cara yang sudah biasa disarankan untuk berbagai masalah yang ada di dunia dengan cara meningkatkan kesadaran karena semua masalah yang terjadi berawal dari sebuah niat, dan juga harus mempunyai etika bisnis serta melakukan sistem informasi yang sangat diperlukan. Yang poin kedua, seperti pembahasan konsep security e-commerce, ini juga penerapannya menggunakan sidik jari pesan untuk
tidak diketahui siapapun, sehingga tidak dapat memeriksa keutuhan dokumen pihak lain atau pesan tertentu pada algoritma rahasia yang pada umumnya tak pada pola kunci rahasia. Poin ketiga yaitu penerapan security e-commerce terletak pada aplikasi atau program itu sendiri. Karena perlunya sistem keamanan pada aplikasi, sangat diharapkan dapat mengatasi masalah pencurian pada kejahatan di e-commerce itu sendiri. Di sini ada mengenai UU ITE itu mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang 11 tahun 2008, itu yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki jurisdiksi yang berlaku untuk setiap yang melakukan perbuatan hukum sebagai diatur dalam undang-undang yang berada di wilayah Indonesia itu sendiri, ataupun wilayah hukum di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia itu sendiri. Lalu ada explore tentang security e-commerce dan UU ITE yang saling berkaitan. Penjelasannya itu dengan belanja online memudahkan banyak pihak dalam hal bertransaksi, akan tetapi orang ingin bertindak jahat masih banyak ya di sekitar kita, di lingkungan kita juga, sehingga hukum di Indonesia harus menyiapkan undang-undang ya untuk menjamin security e-commerce itu sendiri, untuk membuat jera lah ya. Lalu di sini pembahasannya pada pasal 28 ayat 1 UU ITE dan pasal 378 KUHP yang mengatur penipuan atau unsur-unsur dalam yang mengatur mengenai berita bohong atau menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan maraknya penipuan dengan modus pemberian rekening dan juga transfer membayar uang yang menyebabkan penyebarannya juga melalui SMS dan komunikasi lain dikirimkan kepada masyarakat luas, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menyediakan portal untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga aplikasi yang akan membuat kriminal. Kesimpulannya, pada security e-commerce ini, penerapan e-commerce pada saat ini merupakan salah satu syarat layak dipenuhi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang masih berkembang ataupun yang telah matang sekalipun, agar dapat bersaing secara global dan dapat meningkatkan kinerja secara lebih baik. Dengan e-commerce memungkinkan bertransaksi cepat dan biaya murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Walaupun penerapan masih banyak terdapat ancaman keamanan yang sudah kita bahas, mulai dari penipuan dan lain-lain, tapi kedepannya diharapkan bisnis e-commerce dapat terus berkembang, tentunya sejalan dengan perkembangan keamanannya. Mungkin ditingkatkan dari pelaku e-commerce sendiri dan juga dari pemerintah, yang diharapkan para pelaku bisnis e-commerce dapat menyadari betapa pentingnya keamanan dalam bertransaksi dan bersikap waspada terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Sekian dari kelompok 4 mengenai pembahasan security e-commerce. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.